riset ya. Ada kisah, ini kisah orang-orang haji di zamannya Syekh Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak itu salah satu ulama yang masya Allah. Suatu hari ini dia pengen berangkat haji. Nah, dia itu ngomong sama anaknya, "Nah, Abah ingin berangkat haji karena sudah lama pengen berangkat haji." Kata anaknya, "Tidak apa-apa, berangkat. Tapi mohon maaf, Abah tidak bisa ngasih bekal untuk keluarga yang aku tinggal. Tolong bilangkan sama mama, umimu kadang itu namanya perempuan ya, terus rotok-rotok lah." Nah, ternyata suatu hari saya Abdullah bin Mubarak ini bilang sama istrinya, "Bu, iki aku harus berangkat haji, minta doanya, minta restunya, minta ridhonya, karena kami tidak bisa ngasih nafkah selama kami berangkat haji." Ternyata ibunya, anaknya masya Allah, karena suaminya soleh, insya Allah istri dan anak ikut soleh. Insya Allah mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ternyata ibunya sama anak, "Tidak apa-apa, berangkat. Engkau pergi, kita tidak takut. Karena yang memberi rezeki selama ini bukan engkau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dilewatkan panjenengan. Panjenengan pergi, insya Allah Allah akan ngasih rezeki." Yowes, kalau panjenengan seperti itu, aku yakin berangkat. Ternyata Syekh Abdullah bin Mubarak berangkat tidak bawa bekal. Beliau itu dikatakan dari rumahnya Afghanistan. Ya, Afghanistan mungkin masih ikut Pakistan, masih itu ya, India lah. Berjalan kaki menuju ke Mekah. Kalau kita sekarang kan ramai di Indonesia naik sepeda ontel ya. Di Malang sama kemarin sepeda motor dia suami istri ya, bisa berangkat haji ya. Mungkin nanti suatu saat ada yang nyusul jalan kaki, satu harga sampai Mekah wis pijetan gitu. Suatu hari ternyata Syekh Abdullah bin Mubarak berangkat tidak bawa bekal sedikit pun. Yakin wis, karena orang soleh yakin wis, tawakalin luar biasa berangkat. Ternyata di tengah perjalanan beliau istirahat pas bareng kelompok-kelompok organisasi lah ibarat. Dulu tidak ada travel ABIH, tidak ada wis. Kelompok berapa orang yang berangkat bareng. Ya. Karena kalau tidak berangkat bareng repot. Pas di situ banyak orang duduk bareng istirahat. Lah Syekh Abdullah bin Mubarak ikut duduk sendirian dia. Lah namanya tidak bawa bekal, ya bawa air tok, minum air tok, duduk beliau santai. Dekat dengan Allah SWT. Laparnya diganti dengan zikir. Suatu hari rombongan ini duduk, ternyata ada problem. Ada satu jamaah haji ini kakinya tersengat ular. Ini kalau kita berangkat, kasihan ini teman kita. Kalau kita tetap duduk di sini, ya repot lagi nih. Ketinggalan haji nanti. Kita tinggal sendiri ya tidak mungkin. Bingung. Terpaksa yang digigit ular itu buat sayembara. Lalu siapapun yang bisa mengobatiku, siapapun yang ada di sini, akan aku tanggung hidupnya selama haji, dan pulang aku akan kasih uang saku. Satu orang berusaha, punya apa, pikir apa dibaca. Ada di situ juga ada dokter, tapi diobati udah sembuh-sembuh. Semua orang tidak bisa. Tiba-tiba orang ini melihat satu orang duduk sendirian, didatangi, ditanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapak ini siapa?" "Saya Abdullah Mubarak." "Lah mana rombongannya?" "Saya berangkat sendiri." "Panjenengan sendiri?" "Iya." "Lah mana bawa?" "Coba di rangsel satu." "Loh, jenengan sendiri bawa rangsel tok, enggak bawa apa-apa?" "Enggak." "Sini ada sayembara. Bapak bolehkah, atau mungkin Bapak bisa mengobati jamaah saya yang sakit? Siapa tahu bersyukur dan sembuh." Terus saya Abdul Mubarak bismillah mendekati orang yang kena gigitan orang, dibacakan doa, terus diobati. Beliau ternyata enggak, ibaratnya enggak dokter ya enggak tabib, tapi masya Allah doanya mujarab. Intinya yang kita inginkan kan doa kita mustajab. Enggak apa-apa enggak punya uang, yang penting doanya mustajab. Maka orang-orang dulu enggak apa-apa, enggak punya mobil, enggak sugih, enggak apa-apa, yang penting dongane
mandi. Makan nyuwun sewu wong Londo Jepang niku nak ketemu kiai sing diwedeni ora perkara tasbih, dongane mandi. Akan penjajah morat mandi itu perkara kiai ngangkat tangan dongane mandi terus wedi semua nih. Ternyata suatu hari Syekh Abdul Mubarak ngobati. Subhanallah langsung sembuh. Langsung sembuh. Langsung orangnya disebut senang, ya Allah alhamdulillah. Terus ditanya, ya Syekh, engkau ini berangkat sama siapa? Saya sendiri. Sekarang engkau berangkat bersama kami dan akan aku tanggung hidupmu selama di Mekah sampai pulang kamu. Subhanallah. Syabdul Mubarak dari rumah tidak bawa apa-apa, yakin sama Allah. Di tengah jalan gara-gara ngobati, mungkin pas kebenaran mandi. Berangkatlah beliau sampai Mekah, diurus semuanya, kehidupannya, ekonomi semua. Tidak lepas itu di rumah istri dan anaknya ditinggal dan dikasih apa-apa. Sehari tidak makan. Orang soleh biasa sehari tidak makan. Hari kedua tidak makan. Hari ketiga ibu istrinya ini mulai gelisah. Nah, kita ini tidak ditinggali abahmu uang. Kita ini tidak bisa makan sudah 3 hari. Gimana nak? Kata anaknya, Bu, kita yakin sama Allah. Tidak mungkin kita dibiarkan Allah sampai mati, tidak mungkin. Nah terus sabar Bu, insya Allah besok datang. Subhanallah, benar. Pas hari keempat ada rombongan dari kerajaan Yurfe, Yurfe kampungnya Syekh Abdul Mubarak Yurfe. Saat Yurfe ini kelompok pemerintahan ini pas kehabisan air, bingung. Ayo coba cari air. Walhasil ajudannya raja ini cari air di rumahnya Syekh Abdul Mubarak. Minta air di situ, dikasihlah air. Dan air itu dibawa dan dikasihkan oleh raja. Saat raja minum air selesai, habis, Masya Allah. Raja mengatakan, kau dapat air dari mana ini? Ya, dari kampung sini. Tidak mungkin. Ini bukan air sembarangan. Benar kamu dapat air dari mana? Saya dapat air dari rumah penduduk setempat. Ayo tunjukkan, di mana rumahnya? Ditunjukkan, ini rumahnya. Ditanya, ini rumahnya siapa? Rumahnya Abdullah bin Mubarak. Ternyata rajanya, pantesan dia kenal. Pantesan airnya kok manis, adem hati. Kalau mesin punya ini, ternyata orang soleh. Pantesan terasa kok sekali minum, hati pun sejuk terasa. Nah terus ditanya, lah ayahmu di mana? Abahku baru berangkat haji. Karena kau telah memberikan air yang luar biasa pada kami, maka seketika itu akan aku hadiahnya. Apa hadiahnya? Namanya raja. Sabunnya ini tempelannya asli mutiara, jamrut. Kalau kita kan mungkin sabun tempelannya mutiara palsu. Ini mutiara asli, mutiara jamrut semua sampai ditempel semua, dikasihkan. Terus raja bilang sama ajudan, hei ajudanku semua, aku pun ngasih hadiah kepada pemilik rumah ini, kalian pun juga sama, kasih hadiah. Apa raja? Sabun pun pas semua. Sabunnya semuanya ya sabun jutaan rupiah, dikasihkan semua. Walhasil itu sabun kayak mau dodol sabun. Ternyata setelah itu puluhan sabun ini dijual, dapat ibarat kata uang itu hampir 1 miliar. Subhanallah, 1 M dapat. Dikasihkan ibu sama anak itu. Ternyata ibu dan anaknya malah nangis. Ajudan ini bingung. Ibu, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bahagia tidak pernah dapat uang? Aku menangis bukan karena bahagia, Pak. Ya kenapa? Aku menangis karena takut gara-gara uang ini menjadikan aku lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku takut dengan adanya uang ini. Kata ajudan, wis terserah, pokoknya terima. Tidak mau urus, aku mau apa-apa, terima. Terus ajudan pergi, ini ibu sama anak nangis, bingung. Harus kita apakan ini uang ini? Buahnya ini. Kalau lama kelamaan di rumah ini, aku takut ada Allah turun. Orang soleh ya. Nah pulau ya,
alhamdulillah ono duit kakak buah simpel ya. Ini langsung ya Bu, sekarang kita ambil sehari kemarin kita ada makan biasanya harus berapa? 100.000. Berarti 4 hari 400.000.